Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Ayudi Akbar dengan NIM 2209015011116. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah akuntansi manajemen, di mana tugasnya adalah menyusun anggaran operasional. Nah, untuk yang pertama itu di soal kami diarahkan untuk menyusun anggaran penjualan. Nah, untuk anggaran penjualan ini kami disediakan beberapa informasi. Di antaranya itu adalah informasi jumlah unit yang dianggarkan untuk dijual di triwulan pertama. Di bulan Januari itu ada 41.000, Februari ada 38.000, dan Maret ada 50.000. Harga jual rata-rata untuk setiap drumnya itu adalah sebesar $35. Sehingga di sini berdasarkan keterangan kami diarahkan untuk menyusun anggaran penjualan untuk triwulan pertama. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini kita tulis terlebih dahulu tabel untuk menyusun anggaran penjualan. Di sini kita tulis untuk perusahaannya yang kita ingin susun. Kemudian itu kita ingin menyusun anggaran penjualan, dan di akhir itu untuk triwulan di sini untuk triwulan pertama. Triwulan 1. Triwulan 1 2025. Nah, di sini kenapa saya mengasumsikan bahwa ini adalah tahun 2025, karena di soal itu tidak ditentukan untuk tahun yang disusun ini. Jadi di sini saya mengasumsikan bahwa penganggarannya ini disusun untuk tahun yang nantinya akan berjalan di tahun 2025. Oke, langsung saja. Di sini kita percantik dulu tabelnya. Nah, di sini kita tulis apa yang nantinya akan menjadi keterangan untuk menyusun laporan anggaran penjualan. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui jumlah unit yang dianggarkan untuk dijual. Nah, di soal itu telah diketahui bahwa untuk bulan Januari itu jumlahnya itu sebesar 41, kemudian Februari itu sebesar 38, dan Maret itu sebesar 50. Jadi sehingga untuk mendapatkan jumlah unit yang akan dijual di triwulan pertama itu kita tinggal jumlahkan saja untuk penjualan di bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, sehingga kita mendapatkan jumlah unit yang akan dijual di triwulan pertama tahun 2025 itu adalah sebesar 129.000. Kemudian untuk yang perlu kita ketahui untuk menyusun anggaran penjualan itu adalah harga jual per unit. Tadi di soal telah diketahui bahwa harga jual per unitnya itu adalah sebesar $35. Jadi di sini $35. Nah, ini semuanya sama ya di soal, jadi kita tinggal copy saja. Nah, sehingga setelah kita mengetahui jumlah unit yang akan dijual dan harga jual per unitnya, ini kita bisa menghitung anggaran penjualannya. Caranya itu adalah dengan mengalihkan jumlah unit yang akan dijual dikalikan dengan harga jual per unitnya. Oke, jadi di sini kita mendapatkan bahwa anggaran penjualan untuk di bulan Januari itu adalah sebesar $1.435.35. Nah, ini kita sama halnya dengan menghitung anggaran penjualan di bulan Februari, Maret, dan triwulan pertama. Jadi kita tinggal kalikan saja antara jumlah unit dan harga jual per unitnya. Oke, untuk anggaran penjualan telah selesai. Nah, oke. Kita masuk ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua itu kita diminta untuk menyusun anggaran produksi.
Kita percantik dulu tabelnya, kita buatkan tabel. Kita kolom dulu, berikan kolom. Nah, oke. Nah, kita lanjut di soal nomor 2. Soal nomor 2 itu kita diarahkan untuk menyusun anggaran produksi pada Patrick Ince. Nah, adapun beberapa informasi yang disediakan di nomor 2 itu berdasarkan anggaran penjualan di atas yang telah disusun ini, diketahui kebijakan perusahaan itu bahwa 25% dari anggaran penjualan triwulan berikutnya itu menjadi jumlah persediaan akhir. Nah, kemudian pada tanggal 1 Januari, Patrick berharap akan memiliki 6.700 drum, atau dalam hal ini menjadi persediaan awal di bulan Januari. Kemudian ada juga di keterangan bahwa diperkirakan anggaran penjualan untuk bulan April itu adalah $51.000. Oke, langsung saja kita menyusun kembali anggaran produksinya. Sama tadi dengan halnya yang di atas, langsung saja kita copy ya. Nah, kita percantik, kemudian kita kemudian di sini sama kita tulis apa yang menjadi keterangan. Nah, jadi yang pertama itu yang harus kita ketahui untuk menyusun anggaran produksi itu adalah penjualan dalam unit. Nah, tadi di anggaran penjualan itu telah diketahui adalah penjualan dalam unit untuk bulan Februari sampai dengan Maret itu sudah ada datanya. Jadi kita tinggal copy saja. Dari anggaran penjualan yang telah disusun sebelumnya. Nah ini. Oke. Nah, di sini kita telah mengetahui penjualan dalam unit. Selanjutnya itu kita menghitung persediaan akhir yang diinginkan. Nah, tadi di soal itu mengatakan bahwa ada kebijakan perusahaan di mana itu ada 25% dari anggaran penjualan triwulan berikutnya menjadi jumlah persediaan akhir. Nah, jadi cara hitungnya itu kita menentukan dulu. Ini kan kita mau tentukan persediaan akhir yang diinginkan di bulan Januari. Nah, jadi cara carinya itu nah, ini tadi di soal kan mengatakan bahwa kebijakan perusahaan itu adalah 25% dari penjualan triwulan berikutnya, penjualan bulan berikutnya. Jadi untuk bulan Januari, penjualan bulan berikutnya itu adalah bulan Februari. Kita tinggal klik, kemudian kita kalikan dengan 25%. 25%. Nah, kenapa kita kalikan? Karena kan di soal mengatakan bahwa ini yang menjadi persediaan akhir itu adalah 25% dari penjualan di bulan berikutnya. Nah, jadi kita mendapatkan persediaan akhir yang diinginkan di bulan Januari itu adalah sebesar 9.500. Nah, karena kemudian sama halnya di bulan Februari. Nah, di bulan Februari ini kita menghitungnya itu dengan cara penjualan di bulan berikutnya, yaitu bulan Maret, dikalikan dengan 25%. Nah, kita mendapatkan persediaan akhir di bulan Februari itu adalah 12.500. Nah, untuk persediaan akhir di bulan Maret, nah kan di soal tuh tadi telah diketahui juga bahwa diperkirakan anggaran penjualan di bulan April itu adalah sebesar 51.000. Nah, jadi ini bisa kita hitung dengan cara kita masukkan angka ini yang menjadi perkiraan penjualan di bulan April, karena kan setelah ketika kita ingin menghitung di bulan Maret, kita
menghitungnya menggunakan penjualan di bulan berikutnya. Nah, di soal tadi telah diketahui bahwa penjualan di bulan April itu adalah sebesar 51.000. Nah, ini dikalikan dengan 25%. Oke. Nah, sehingga ini akan menghasilkan angka 12.750. Sehingga di akhir itu kita tinggal menjumlahkan kembali persediaannya akhir yang diinginkan di bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, hasilnya itu adalah sebesar 34.750. Jadi kita tinggal jumlahkan saja yang 9.500 tambah 12.500 tambah 12.750. Oke, lanjut. Kita ke sehingga karena kita telah mengetahui penjualan dalam unit dan persediaan akhir yang diinginkan, sehingga di sini kita bisa mengetahui total kebutuhan. Nah, cara untuk mengetahui total kebutuhan itu kita tinggal jumlahkan saja antara penjualan dalam unit dan persediaan akhir yang diinginkan. Oke. Nah, di sini caranya itu kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan 41.000 ini ditambah dengan 9.500. Hasilnya itu 50.500. Nah, ini sama halnya perlakuannya untuk di bulan Februari, Maret, dan triwulan pertama. Nah, oke. Nah, ini ketika ditambahkan hasilnya juga seperti ini. Oke. Nah, untuk setelah kita mengetahui total kebutuhan, nah untuk melanjutkan penyusunan anggaran produksi, kita mengurangi persediaan awal. Nah, di bulan Januari, untuk persediaan awalnya itu telah diketahui di soal bahwa Patrick ini memiliki 6.700 drum di bulan Januari. Jadi kita tinggal masukkan saja. Nah, ini. Kemudian di bulan Februari, yang mana menjadi persediaan awal di bulan Februari? Nah, yang menjadi itu persediaan awal di bulan Februari itu adalah persediaan akhir di bulan Januari. Nah, jadi persediaan akhir di bulan Januari itu masuk ke persediaan awal di bulan Februari. Nah, oke. Nah, ini yang 9.500 diambil dari persediaan akhir bulan Januari. Kemudian kemudian untuk bulan Maret itu diambil dari persediaan di persediaan akhir di bulan Februari. Itu yang menjadi persediaan awal di bulan Maret. Nah, yang menjadi persediaan di triwulan pertama itu adalah sama halnya dengan yang menjadi persediaan awal di bulan Januari. Kenapa? Karena triwulan pertama itu kan berawal di Januari. Jadi yang menjadi persediaan awalnya juga sama halnya dengan persediaan awal yang berada di Januari. Itu sudah ada di keterangan soal. Itu sebanyak 6.700 drum. Jadi kita tinggal masukkan saja. Nah, ini kita telah menentukan nih, telah mengetahui persediaan awalnya. Sehingga karena kita telah mengetahui persediaan awalnya, unit produksi itu unit yang akan diproduksi itu bisa kita ketahui. Caranya bagaimana? Ini kita tinggal mengurangi total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Oke, jadi rumusnya itu adalah yang ini dikurangi dengan persediaan awal. Oke, jadi menghasilkan angka 43.800 untuk bulan Januari. Nah, ini sama perlakuannya sampai akhir. Tinggal dikurangi saja. Nah, jadi di sini kita telah menemukan unit yang akan diproduksi. Jadi untuk anggaran produksi ini kita anggap telah selesai ya, karena kita telah menemukan unit yang akan diproduksi di bulan Januari, Februari, Maret, dan triwulan pertama. Oke, kita lanjut ke
Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu adalah kita diarahkan untuk menyusun anggaran persediaan bahan baku langsung. Nah, di anggaran persediaan bahan baku langsung ini kita diberikan beberapa informasi. Di sini keterangannya itu adalah yang menjadi bahan baku langsung, bahan baku langsung itu adalah galon. Biaya bahan baku langsung galon adalah bahan kimia dan drum plastik. Sorry. Nah, oke. Oke, jadi di sini keterangannya di soal nomor 3 adalah bahan baku langsung dari pembuatan galon ini adalah bahan kimia dan drum plastik. Biaya 1 galon bahan kimia adalah 2.000 dan biaya satu biaya 1 buah drum itu adalah $1,60. Nah, setiap drum itu membutuhkan 55 galon bahan kimia dan 1 drum plastik. Kebijakan perusahaan itu mensyaratkan bahwa persediaan akhir bahan baku setiap bulannya sebesar 15% dari kebutuhan produksi bulan depan. Kebijakan tersebut dipenuhi untuk persediaan bahan baku akhir bulan Desember tahun lalu. Nah, sehingga dari keterangan ini kami diminta untuk diarahkan untuk yang pertama, menghitung persediaan akhir bahan kimia dalam galon untuk Desember tahun sebelumnya dan untuk Januari dan Februari. Berapakah persediaan awal bahan kimia bulan Januari? Oke. Di sini kami sebelum itu, supaya kita lebih mempermudah lagi, bisa lebih dipahami lagi terkait ini, saya buat dulu tabelnya ya, supaya lebih supaya kentara sebentar ini angkanya diambil dari mana. Oke, kita kopinya sama tadi seperti yang di atas. Nah, Oke, jadi yang pertama yang perlu diketahui untuk menyusun anggaran persediaan bahan baku langsung itu adalah unit yang akan diproduksi. Nah, berapa unit yang akan diproduksi? Nah, di sini tadi itu ini kita ambil dari persediaan anggaran produksi yang telah disusun sebelumnya. Di sini kan telah diketahui bahwa unit yang akan diproduksi bulan Januari itu adalah sebesar 43.800 dan di bulan Februari itu adalah sebesar 41.400. Nah, di sini kenapa saya membuat hanya sebatas bulan Februari, karena di permintaan soal pun begitu. Kami diarahkan hanya menyusun anggaran persediaan bahan baku itu hanya untuk bulan Januari dan Februari saja. Oke, mungkin bisa kita tambahkan di sini total ya.
total yang akan diproduksi. Total. Nah, sini ya kita akan buat total yang akan diproduksi. Terus kita percantik dulu tabelnya ya. Nah, kita giniin semuanya, kita kasih tengah. Oh, ternyata dia tidak ini, sorry. Oke. Oke, jadi yang menjadi total di sini itu kita tinggal tambahkan saja. Nah ya, unit yang akan diproduksi bulan Januari ditambah dengan unit yang akan diproduksi di bulan Februari. Jadi menghasilkan ini totalnya. Nah, setelah itu yang dikerjakan selanjutnya adalah memasukkan bahan baku langsung per unit. Nah, di sini untuk bahan baku langsung per unitnya di soal tadi telah diketahui. Sorry. Nah, pertama itu kan kita mencari ini dulu, bahan kimia dulu yang akan kita selesaikan untuk bahan bakunya. Yang pertama itu adalah bahan kimia. Nah, ini untuk unit yang akan diproduksi tadi telah saya jelaskan bahwa ini diambil dari unit yang akan diproduksi di anggaran produksi nomor 2 ya, tadi yang telah diselesaikan. Kemudian ini biaya bahan baku langsung per unitnya itu di soal telah ditentukan. Nah, jadi yang menjadi bahan baku langsung per unit per satu drumnya itu, per satu galonnya itu sebesar kita membutuhkan bahan kimia itu sebesar 5,5 galon bahan kimia yang dibutuhkan untuk memproduksi drum ini. Oke, jadi kita tinggal masukkan saja angka $5,5 ini ya. 5,5 untuk bahan bakunya untuk satu kali produksi. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui biaya bahan baku langsung, kita bisa menentukan kebutuhan produksi yang akan kita jalani ke depannya. Caranya bagaimana? Nah, kita tinggal kali antara unit yang akan diproduksi dengan biaya bahan baku langsungnya per unit. Oke, jadi langsung saja. Di sini kita tinggal kalikan unit yang akan diproduksi dikalikan dengan biaya bahan baku langsung per unit. Nah, jadi menghasilkan angka kebutuhan yang akan diproduksi di bulan Januari itu adalah 240.900. Nah, ini sama halnya. Langsung saya ditarik. Kenapa? Karena perlakuannya sama, cara mencarinya sama. Oke. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui kebutuhan produksi, itu kita mencari persediaan akhir yang diinginkan. Nah, sama halnya dengan yang tadi, yang di anggaran produksi. Nah, di perusahaan ini juga telah menentukan, yang ada di keterangan ini ya, telah menentukan bahwa perusahaan itu kebijakannya mensyaratkan persediaan akhir bahan baku setiap bulannya itu sebesar 15% dari kebutuhan produksi bulan depannya. Nah, jadi langsung saja kita cari untuk di bulan Januari yang menjadi persediaan akhir itu adalah 15% dari kebutuhan produksi di bulan berikutnya, yaitu di bulan Februari. Oke, jadi di sini telah kita ketahui bahwa kebutuhan produksi di bulan Februari itu adalah sebesar ini. Kemudian ini kita kalikan dengan 15%. Nah, ini kita telah mendapatkan
mendapatkan persediaan air yang diinginkan di bulan Januari. Nah, untuk bulan Februari itu persediaan air yang diinginkan itu caranya sama, yaitu kita harus mengetahui dulu berapa kebutuhan produksi di bulan Maret. Ya, karena di sini di soal itu hanya meminta penyusunan anggaran pembelian bahan baku itu sampai hanya bulan Februari. Di sini tidak kelihatan bulan Maretnya. Jadi di sini saya ingin membuat tabel bantu untuk lebih memudahkan kita untuk memahami bilang dari mana sih kita bisa mengambil angka ini begitu. Oke, jadi untuk unit, nah di sini tadi kan di poin nomor 2 itu telah dicantumkan untuk unit yang akan diproduksi di bulan Maret itu sebesar 50.000. Di sini kita tabel bantu ya, ini tabel bantu saya buat untuk memudahkan kita memahami bahwa angka ini diambil dari mana. Oke, nah di sini. Nah, untuk harganya sama 5,5 juga. Di sini sama juga. Kita tinggal kalikan. Nah, sehingga di sini kita ketahui bahwa kebutuhan produksi di bulan Maret itu sebesar 276.375. Ini didapatkan dari mana? Dari sini. Unit yang akan diproduksi di bulan Maret itu sebesar 50.250. Kemudian biaya bahan baku langsung per unitnya itu 5,5, sehingga mendapatkan persediaan air yang kebutuhan produksi itu sebesar 276.375. Jadi caranya tadi sama yang di bulan Januari. Nah, kita tinggal kalikan kebutuhan produksi di bulan selanjutnya. Setelah bulan Februari kan bulan Maret. Jadi kita tinggal kalikan kebutuhan produksi di bulan Maret dikali dengan 15%. Nah, ini. Jadi kebutuhan persediaan air yang diinginkan di bulan Februari itu adalah sebesar 41.456. Oke. Di sini persediaan air yang diinginkan kita tinggal totalkan saja. Ini Oke, jadi persediaan air yang diinginkan itu untuk bulan Januari Februari itu sebesar 75.281. Setelah itu, setelah kita mendapatkan kebutuhan produksi dan persediaan air yang diinginkan, kita bisa menentukan total kebutuhan yang menjadi kebutuhan bahan kimia. Nah, caranya itu kita menjumlahkan kebutuhan produksi kita bulan itu dan persediaan air yang diinginkan. Jadi rumusnya sama. Rumusnya itu sama. Nah, rumusnya itu kita tinggal jumlahkan saja antara kebutuhan produksi di bulan Januari ditambah dengan persediaan air yang diinginkan. Kita tambah persediaan air yang diinginkan. Oke, sehingga kita mendapatkan total kebutuhan yang diinginkan untuk diproduksi itu sebesar di bulan Januari itu sebesar 274.725. Ini sama halnya, tinggal dijumlahkan saja.
kita hilang. Oke. Kemudian lanjut setelah kita mengetahui total kebutuhan kita kurangi dengan persediaan awal. Nah, di persediaan awal di sini kita bisa ketahui dari persediaan akhir yang telah kita tentukan sebelumnya, baik itu Januari, Februari. Nah, di sini persediaan awal di bulan Januari itu merupakan persediaan akhir di bulan Desember. Nah, di soal tadi itu telah menjadi sebuah pertanyaan juga, bahwa hitunglah persediaan akhir bahan kimia dalam galon untuk Desember tahun sebelumnya. Nah, jadi untuk menghitung persediaan akhir bahan kimia untuk Desember itu, caranya adalah kita mengalihkan kebutuhan produksi di bulan Januari dikali dengan 15%, karena yang menjadi persediaan akhir di bulan Desember itu adalah yang cara-caranya sama dengan yang sebelumnya. Kita harus mengetahui jumlah kebutuhan di bulan berikutnya dikali dengan 15%. Nah, bulan berikut dari bulan Desember itu kan adalah bulan Januari. Jadi kita kalikan kebutuhan produksi di bulan Januari dikali dengan 15%, itulah yang menjadi persediaan akhir di bulan Desember. Nah, gitu. Jadi cara untuk mencari persediaan akhir bahan kimia di bulan Desember itu caranya adalah kita kalikan kebutuhan produksi di bulan Januari di bulan berikutnya dikalikan dengan 15%. 15% itu dari mana? Dari keterangan soal di atas. Nah, jadi kita mendapatkan persediaan akhir dari bahan kimia ini di bulan Desember adalah 36.135. Nah, persediaan akhir di bulan Desember itu adalah yang menjadi persediaan awal di bulan Januari. Jadi langsung saja kita masukkan. Nah, jadi yang menjadi persediaan awal di bulan Januari itu adalah yang menjadi persediaan akhir di bulan Desember. Sama halnya tadi ini, yang persediaan akhir bulan Januari itu ditentukan dari kebutuhan produksi bulan berikutnya, yaitu Februari dikalikan dengan 15%. Nah, ini menghasilkan 33.825. Nah, ini dia. Nah, sama halnya. Di sini saya hanya memindahkan untuk memudahkan saja. Oke, lanjut. Kita masuk ke bulan Februari. Nah, yang menjadi persediaan awal di bulan Februari itu adalah yang menjadi persediaan akhir di bulan Januari. Jadi, untuk bulan Februari ini yang menjadi persediaan awalnya adalah persediaan akhir bulan Januari sebesar 33.825. Lanjut, sehingga totalnya itu persediaan awalnya itu kita tinggal jumlahkan saja. Untuk bulan Januari dan Februari. Nah, oke, jadi kita mendapatkan persediaan awal totalnya itu untuk bulan Januari Februari sebesar 69.960. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengurangi persediaan awal, itulah kita bisa menentukan bahan baku langsung yang akan dibeli. Nah, bagaimana cara menentukannya bahan baku langsung yang akan dibeli? Itu kita mengurangi total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal. Karena kan ini persediaan awal itu bahannya telah ada, bahannya sudah ada. Jadi itu yang akan kita kurangi dengan total kebutuhan kita. Nah, oke, langsung saja kita hitung. Bahan baku langsung yang akan dibeli di bulan Januari itu langsung saja kita kurangkan kebutuhan
total kebutuhan di bulan Januari dikurangi dengan persediaan awal yang telah ada. Itu hasilnya adalah 238.590. Ini merupakan bahan baku langsung yang akan dibeli di bulan Januari. Nah, untuk bulan Februari itu halnya sama. Halnya sama dengan caranya sama, menghitungnya dengan bahan baku langsung yang akan dibeli di bulan Januari itu ya dikurangkan total kebutuhan dengan persediaan awal. Oke. Nah, setelah kita mengetahui bahan baku langsung yang akan dibeli, selanjutnya kita akan menentukan berapa sih biaya per bahan kimianya. Nah, untuk biaya per bahan kimia ini telah diketahui bahwa di soal itu biaya per bahan kimia itu adalah sebesar 2 dolar. Oke, sebesar 2 dolar. Nah, jadi ini sama. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui biaya per bahan kimia, di sini kita bisa mengetahui total biaya pembelian kita, berapa yang dibutuhkan. Nah, langsung saja caranya itu adalah kita tinggal mengalihkan antara bahan baku langsung yang akan dibeli dengan biaya per bahan kimianya. Jadi langsung saja kita kalikan biaya bahan baku langsung yang akan dibeli dikali dengan biaya per bahan kimianya. Nah, hasilnya itu untuk bulan Januari total biaya pembelian itu adalah sebesar 477.180. Jadi kita tinggal kalikan saja untuk mengetahui total biaya pembelian. Kita tinggal kalikan biaya bahan baku langsung yang akan dibeli dengan biaya per bahan kimianya. Oke. Jadi ini kita sudah mengetahui sudah mengetahui total biaya pembelian untuk bahan kimia. Oke, kita lanjut ke perhitungan yang kedua, yaitu drum plastik. Nah, untuk drum plastik ini tadi sama halnya dengan bahan kimia. Untuk unit yang diproduksinya itu sama, jadi kita tinggal kalikan saja, kita tinggal copy saja. Ya, kita tinggal copy saja. Ini sama yang di unit yang akan diproduksi di bahan kimia, itu sama untuk drum plastik juga seperti itu. Kemudian setelah itu kita tentukan bahan baku langsung per unitnya. Nah, di sini untuk memproduksi ini itu untuk memproduksi galon itu kita membutuhkan drum plastik itu untuk 1 unit galon itu adalah sebanyak 1 drum plastik. Nah, jadi di sini kita kalikan, kita kasih masuk angka 1. Kita kasih masuk angka 1. Karena ini merupakan bahan baku langsung per unit yang telah ditentukan di soal. Oke. Nah, setelah kita menentukan bahan baku langsung per unitnya, setelah kita memasukkan di sini, kita bisa mengetahui kebutuhan produksi. Nah, caranya bagaimana? Seperti halnya tadi dengan yang di atas. Nah, ini kita tinggal kalikan saja. Bahan baku langsung per unit dikali dengan unit yang akan diproduksi. Jadi kita tinggal kalikan
untuk bulan Januari itu unit yang akan diproduksi sebesar 43.800 dikali dengan bahan baku langsung per unitnya, itu ya dikali 1. Nah, hasilnya adalah kebutuhan produksi di bulan Januari itu adalah 43.800. Nah, ini sama halnya, yang perhitungannya itu sama, jadi kita tinggal copy saja rumusnya. Kemudian setelah kita mengetahui kebutuhan produksi, kita menghitung persediaan akhir yang diinginkan. Nah, di sini persediaan akhir yang diinginkan itu sama halnya yang tadi di bahan kimia. Di soal tadi kan mengatakan bahwa persediaan bahan akhir yang diinginkan itu adalah didapat dari 15% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya. Jadi untuk mencari persediaan akhir di bulan Januari itu kita langsung saja cari sama dengan ini 41.000, kan ini merupakan kebutuhan produksi di bulan berikutnya untuk bulan Januari. Jadi kita kalikan yang di bulan kebutuhan produksi yang di bulan Februari dikali dengan 15%. Nah, hasilnya itu adalah 6.150. Oke, kita perlihatkan dulu yang menjadi perintah. Lanjut, untuk bulan Februari yang menjadi persediaan akhir di bulan Februari itu tadi sama, kita harus cari dulu berapa sih kebutuhan produksi untuk bulan Maret. Nah, sama, kita tinggal copy saja ini. Kita tinggal copy ini angkanya. Untuk yang diproduksi di bulan, unit yang akan diproduksi di bulan Maret itu adalah sebesar 50.250 rupiah. Nah, di sini harganya itu 1, bahan baku per unitnya itu 1 yang dibutuhkan, sehingga kalau kita kalikan itu juga sama, yaitu kebutuhan yang akan diproduksi di bulan Maret adalah sebesar 50.250. Nah, cara mencari untuk persediaan akhir yang diinginkan di bulan Februari itu adalah dengan cara mengalihkan kebutuhan produksi di bulan Maret, karena kan bulan Februari, bulan setelahnya adalah bulan Maret, ini dikalikan dengan 15%. Itulah yang menjadi persediaan akhir di bulan Februari. Oke, ini sebesar ini sebesar 7.538. Nah, di sini untuk persediaan akhir di bulan Februari itu adalah sama halnya dengan yang ini tadi. Kita hitung dengan cara mengalihkan persediaan kebutuhan produksi di bulan Maret dikali dengan 15%. Nah, ini adalah sebesar 7.538. Nah, sehingga totalnya itu kita tinggal jumlahkan saja.
Oke, jadi totalnya itu adalah sebesar 13.688. Nah, setelah kita mengetahui persediaan akhir yang diinginkan, lanjut kita bisa menghitung total kebutuhan. Caranya bagaimana? Itu sama tadi halnya, itu adalah ditambahkan. Jadi kebutuhan produksi ini ditambah dengan persediaan akhir yang diinginkan. Jadi sama halnya, langsung saja kita jumlahkan. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita jumlahkan, kita bisa mengetahui total kebutuhan di bulan Januari itu untuk drum plastiknya sebesar 49.950. Kita tarik saja karena rumusnya sama, jadi kita tinggal langsung mengopi rumus yang digunakan. Kemudian setelah itu, untuk mengetahui berapa total biaya pembelian, kita harus mengurangi dengan persediaan awal yang telah ada. Nah, persediaan awalnya bagaimana? Nah, untuk persediaan awalnya ini itu dapat dicari sama halnya tadi yang di bahan kimia. Itu untuk persediaan awal di Januari itu adalah persediaan akhir yang ada di bulan Desember. Nah, jadi cara untuk mencari persediaan akhir di bulan Desember itu bagaimana? Nah, caranya itu kan tadi di soal mengatakan bahwa untuk persediaan akhir itu didapat dari 15% dari kebutuhan produksi di bulan berikutnya. Nah, di bulan berikutnya itu kan bulan berikut dari bulan Desember itu kan adalah Januari. Jadi kita bisa cari dengan cara kita menghitung kita mengalihkan kebutuhan produksi di bulan Januari. Kan ini bulan Januari merupakan bulan berikut dari bulan Desember kan. Nah, ini kita kalikan dengan 15%. Hasilnya itu adalah 6.570. Jadi yang menjadi persediaan awal di bulan Januari itu adalah 6.750 didapat dari persediaan akhir di bulan Desember. Nah, ini sudah ada juga saya tampilkan di keterangan. Kenapa? Karena ini untuk memudahkan kita mengakses mendapatkan bagaimana cara untuk mendapatkan persediaan awal ini, bagaimana cara hitungnya. Jadi saya selipkan juga di sini jawabannya. Oke, lanjut. Yang menjadi persediaan awal di bulan Februari adalah persediaan akhir yang ada di bulan Januari. Jadi persediaan akhir yang ada di bulan Januari itu kan sebesar 6.150. Jadi kita tinggal pindahkan saja. Nah, oke, untuk totalnya kita langsung jumlah saja. Kita langsung jumlah saja. Oke. Nah, setelah kita mengetahui setelah total kebutuhan dikurangi dengan persediaan awal, itu kita bisa menghitung bahan baku langsung yang akan dibeli. Caranya bagaimana? Kita kasih garis dulu. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah kita mengurangi antara total kebutuhan kita dengan persediaan yang telah ada untuk menentukan berapa bahan baku langsung yang akan dibeli. Jadi kita tinggal kurangi saja. Kita tinggal kurangi saja 49 untuk bulan Januari ya. Total kebutuhannya itu adalah 49.950 dikurangi dengan persediaan awal di bulan Januari. Oke, jadi ini kita telah mendapatkan bahan baku langsung yang akan dibeli di bulan Januari. Karena rumusnya sama, kita tinggal tarik saja. Nah, sama halnya untuk bulan Februari, kita kurangkan total kebutuhan di bulan Februari dikurangi dengan persediaan awal. Oke.
Setelah itu, setelah kita mengetahui biaya bahan baku langsung yang akan dibeli, di sini kita memasukkan biaya per drum plastik untuk menentukan total biaya pembelian drum plastik nantinya. Nah, di sini di soal itu telah ditentukan bahwa harga satu buah drum plastik itu adalah sebesar $1,6. Jadi langsung saja $1,6 itu sama Nah, ini setelah kita menentukan biaya per drum plastik, kita bisa mengetahui total biaya pembelian untuk drum plastik kita. Bagaimana caranya? Kita tinggal mengalihkan biaya bahan baku yang akan dibeli dengan biaya per drum plastiknya. Nah, caranya itu kita tinggal mengalihkan biaya bahan baku langsung yang akan dibeli dengan biaya per drum plastiknya. Oke, ini. Nah, karena rumusnya sama, jadi kita tinggal langsung jumlahkan saja. Oke, nah ini kita telah menyelesaikan anggaran persediaan bahan baku langsungnya. Karena di sini di soal itu kita hanya diminta untuk menyusun anggaran pembelian bulan Januari dan Februari saja. Jadi ininya laporan anggarannya juga kita buat tabel hanya untuk bulan Januari dan Februari saja. Nah, ini itu sehingga bisa didapatkan total biaya pembelian untuk drum plastik itu adalah sebesar, untuk bulan Januari dan Februari itu adalah sebesar 137.228. Nah, sehingga untuk menentukan total biaya bahan baku yang digunakan untuk memproduksi ini, kita tinggal tambahkan biaya drum plastik dan biaya bahan kimia yang digunakan untuk bulan Januari dan bulan Februari. Caranya itu kita tinggal jumlahkan saja. Ini kita tinggal jumlahkan saja. Nah, jadi total biaya bahan baku langsung yang digunakan untuk memproduksi galon ini setelah kita tambahkan untuk biaya bahan kimia dan drum plastik itu adalah sebesar $546.588. Nah, sama halnya untuk bulan Februari juga kita tinggal tambahkan total biaya pembelian drum plastik di bulan Februari dan total biaya pembelian bahan kimia. Ini juga sama untuk totalnya, sehingga total keseluruhan dari pembelian drum plastik pembuatan galon ini itu adalah sebesar, untuk bulan Januari dan Februari itu adalah sebesar $1.080.671. Oke, jadi untuk anggaran persediaan bahan baku langsung telah selesai. Lanjut, kita masuk ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal berikutnya adalah penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Nah, dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung itu kita diberikan beberapa informasi. Di antaranya berdasarkan anggaran produksi yang telah disusun di atas di nomor 2 tadi yang ini, diperlukan
3 jam kebutuhan tenaga kerja untuk memproduksi setiap drum larutan. Nah, rata-rata biaya upah per jamnya itu adalah sebesar $18 per jam. Oke, jadi langsung saja kita membuat penyusunan anggaran ininya. Anggaran tenaga kerja langsungnya. Sama kita buat dulu seperti yang di atas tadi. Oke, kita kasih tabel supaya lebih rapi. Kita tabel dulu. Juga kita tabel. Nah, untuk ini sama kita tulis yang menjadi keterangan. Yang menjadi keterangan. Nah, oke. Yang pertama yang harus kita lakukan juga itu adalah kita kita menentukan unit yang akan diproduksi. Nah, unit yang akan diproduksi ini itu diambil dari dari anggaran produksi yang menjadi rencana produksi kita di triwulan pertama. Jadi ini semua kita tinggal copy saja. Kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi ini diambil dari unit yang akan diproduksi yang telah kita hitung di anggaran produksi sebelumnya. Oke, selanjutnya kita memasukkan waktu tenaga kerja langsung per unitnya. Berapa jam sih yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu larutan ini? Nah, di soal telah disebutkan bahwa diperlukan 0,3 jam kebutuhan tenaga kerja untuk memproduksi setiap drum larutan. Jadi kita masukkan di sini waktu tenaga kerjanya itu 0,3 untuk memproduksi satu drum larutan. Oke, kita tinggal copy saja. Kemudian setelah kita mengetahui itu, kita bisa menghitung total jam yang dibutuhkan. Caranya adalah kita tinggal mengalihkan antara unit yang akan diproduksi dengan waktu tenaga kerja langsung per jamnya. Oke, caranya itu adalah kita mengalihkan antara unit yang akan diproduksi dengan waktu yang dibutuhkan per jamnya. Itu adalah 0,3 jam. Nah, jadi untuk total jam yang dibutuhkan produksi di bulan Januari itu adalah sebesar 13.140 jam. Nah, karena caranya sama, rumusnya sama, kita tinggal copy saja rumusnya. Oke, lanjut. Setelah kita mengetahui total jam yang dibutuhkan untuk triwulan pertama ini, kita memasukkan rata-rata upah per jamnya. Nah, di soal juga telah disampaikan bahwa rata-rata upah per jamnya itu adalah sebesar $18. Jadi kita tinggal masukkan saja $18. Ini untuk triwulan pertama, jadi karena sama semua kita langsung masukkan saja. Copy saja. Terus setelah kita memasukkan rata-rata upah per jam, kita bisa menghitung total biaya tenaga kerja langsungnya. Caranya bagaimana? Kita tinggal mengalihkan antara total yang dibutuhkan dengan upah per jamnya. Caranya adalah kita tinggal mengalihkan total waktu yang dibutuhkan dikali dengan rata-ratanya per jam. Oke. Kita mendapatkan hasil untuk Januari biaya untuk tenaga kerja langsungnya itu adalah sebesar Rp236.520. Nah, karena rumusnya sama, kita tinggal mengalihkan, jadi kita tinggal copy saja rumusnya. Nah, seperti ini.
Oke. Kita lanjut. Setelah kita mengetahui total biaya tenaga kerja langsung. Ini untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung kita anggap telah selesai karena kita telah menemukan biaya tenaga kerja langsungnya. Jadi untuk penyusunan anggaran tenaga kerja langsung pada Patrick Inns itu setelah kita dapatkan berapa total biayanya untuk triwulan pertama mulai Januari, Februari, dan Maret. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu anggaran biaya overhead. Nah, anggaran biaya overhead ini itu kita diberikan beberapa keterangan, beberapa informasi di soal bahwa jam tenaga kerja langsungnya itu untuk Januari sebesar 13.140. Ini kita telah telah menemukan ini di penyusunan anggaran tenaga kerja langsung yang telah dibuat di poin 4 ini, di bagian total jam yang dibutuhkan. Nah, oke, langsung saja. Kita karena ini sudah ada beberapa informasi, terus kami diarahkan untuk menyusun anggaran overhead. Nah, langsung saja kita membuat anggarannya. Sama halnya kita copy dulu yang 3 ini. Kita copy dulu, terus kita kasih garis. Ini juga kita kasih garis. Nah, yang pertama yang dilakukan itu adalah memasukkan jam tenaga kerja yang dianggarkan. Nah, ini bisa kita ambil dari total jam yang dibutuhkan berdasarkan apa yang telah kita hitung di penyusunan anggaran tenaga kerja langsung di poin 4 tadi. Langsung saja kita masukkan, kita copy dari sini. Terus kita masukkan. Ini kita jumlahkan dulu sebelumnya terlebih dahulu ya. Sum salah. Oke. Tadi ada kesalahan. Nah, di sini setelah kita masukkan jam tenaga kerja yang telah dianggarkan, kita menentukan tingkat overhead untuk variabelnya. Nah, di soal telah diketahui bahwa biaya overhead variabel untuk tenaga kerjanya itu adalah sebesar 0,7 dolar. Jadi sisa kita masukkan saja 0,7 dolar. Nah, untuk ini itu tingkat overhead variabel ya untuk triwulan pertama bisa kita cari dengan menjumlahkan semua tingkat overhead mulai Januari, Februari. Kita tulis dulu. Nah, kita tinggal jumlahkan antara tingkat overhead variabel di Januari, Februari, dan Maret, sehingga kita bisa mendapatkan tingkat overhead variabel untuk triwulan pertama itu adalah sebesar 210. Nah, setelah kita menentukan tingkat overhead variabelnya, setelah kita menentukan tingkat overhead variabelnya, kita bisa menghitung overhead variabel yang dianggarkan. Caranya bagaimana? Kita tinggal mengalihkan antara jam tenaga kerja yang dianggarkan dan tingkat overhead variabel.
Di sini langsung saja kita kalikan. Langsung saja kita kalikan ini. Langsung saja kita kalikan jam tenaga kerja yang dianggarkan di Januari dikali dengan tingkat overhead variabelnya. Tingkat overhead variabelnya itu adalah 0,70. Langsung saja. Hasilnya adalah 9.198 untuk overhead variabel yang dianggarkan di Januari. Karena caranya sama, kita langsung copy rumusnya saja. Oke. Nah, di sini telah kita ketahui bahwa overhead variabel yang dianggarkan itu untuk triwulan pertama adalah sebesar 28.361. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui ini, kita memasukkan overhead tetap yang dianggarkan. Nah, overhead tetap yang dianggarkan ini di soal juga telah diketahui bahwa biaya overhead tetapnya itu adalah sebesar 2.750. Nah, ini sama. Nah, untuk di triwulan kita tinggal jumlahkan saja antara overhead yang dianggarkan di bulan Januari sampai dengan Maret. Kenapa ini kita jumlahkan? Karena ini kan di triwulan, terus yang telah ditetapkan di setiap bulannya itu adalah 2.750. Ini untuk biaya per bulan, tapi kalau kita triwulan kan kita sisa jumlahkan untuk di bulan Januari, Februari, dan Maret. Oke, jadi kita mendapatkan overhead yang dianggarkan itu sebesar 8.250 untuk triwulan pertama. Sehingga bisa kita ketahui bahwa total overheadnya itu bisa kita hitung dengan cara menjumlahkan overhead variabel yang dianggarkan dengan overhead tetap yang dianggarkan. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja. Kita tinggal menjumlahkan antara overhead variabel dan overhead yang tetap yang telah dianggarkan. Karena rumusnya sama, kita tinggal tarik saja. Nah, ini telah jadi anggaran biaya overheadnya. Jadi untuk biaya overheadnya itu untuk bulan Januari sebesar $11.948, Februari sebesar $11.360, dan untuk Maret itu sebesar $13.303. Untuk triwulan pertama untuk total overheadnya itu adalah sebesar $36.611. Jadi oke, untuk lebih rapi kita buat dulu tabel. Oke, jadi ini kita telah menyelesaikan 5 anggaran penyusunan anggaran operasional, mulai dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran persediaan bahan baku langsung, dan penyusunan anggaran tenaga kerja langsung, dan juga anggaran biaya overhead untuk Patrick Ians. Ini untuk triwulan pertama. Triwulan 1 di tahun 2025. Ini juga sama untuk triwulan 1 tahun 2025. Oke. Ini juga triwulan 1 tahun 2025. Oke, berarti
Berarti ini kita telah menyelesaikan 5 anggaran operasional. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.